Twin itu buat mengisahkan tentang seorang pria mantan bos mafia yang bisa dibilang telah insaf dan berhenti dari pekerjaan kotornya. Semua itu ia lakukan demi kehidupannya yang tenang dan damai bersama keluarga kecilnya. Namun siapa sangka, ada satu oknum yang tidak setuju kalau dia berhenti dari pekerjaannya itu, sehingga ia dihabisi dengan ditembak secara bertubi-tubi dan dinyatakan mengalami koma selama berhari-hari setelah 22 peluru bersarang di tubuhnya. Dan ketika dinyatakan sembuh dari masa kritisnya, ia lalu berniat untuk membalaskan dendam atas apa yang sudah ia alami. Oke teman-teman, seperti apa kisahnya? Langsung saja, inilah dia 22 Bullet. Suatu hari di dalam sebuah rumah, terlihat seorang pria bernama Charlie, yaitu seorang mantan bos mafia yang telah berhenti dari pekerjaannya dan memutuskan untuk hidup tenang bersama istri dan kedua anaknya bernama Eva dan Anatoly. Saat itu Charlie yang sedang berada di rumah ibunya berpamitan untuk segera pulang dengan membawa Anatoly pergi bersamanya. Di tengah perjalanan, Charlie bersama putranya itu memutuskan untuk singgah terlebih dahulu ke sebuah pasar untuk membeli beberapa keperluan dapur. Setibanya mereka di sana, terlihat kerumunan orang-orang yang sedang menyaksikan sebuah pertunjukan seekor kambing. Anatoly yang melihat hal itu merasa tertarik dan meminta pada Charlie untuk mengizinkannya melihat pertunjukan itu. Setelah mendapatkan izin dari sang ayah, Anatoly pun turun dari mobil. Sementara Charlie menuju ke basement sebuah gedung untuk memarkirkan mobilnya terlebih dahulu. Namun tanpa ia sadari, tiba-tiba beberapa orang pria yang mengenakan topeng menghampiri Charlie dan menyerangnya. Kejadian itu terjadi begitu cepat, hingga membuat Charlie terkapar di samping mobilnya setelah dihujani puluhan tembakan dengan peluru yang kini bersarang di tubuhnya. Untungnya saat itu Charlie terlihat masih dapat bergerak dan segera dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya yang terluka parah memaksakan dokter dan tim medis untuk segera melakukan operasi pada Charlie, di mana mereka terus berusaha semaksimal mungkin untuk mengangkat 22 peluru yang bersarang di tubuhnya. Sementara itu seorang pria bernama Tony, yaitu sahabat Charlie, mendengar informasi dari salah seorang anak buahnya kalau Charlie baru saja mendapatkan musibah dan kini berada di rumah sakit. Tony mendengar informasi itu tentu saja kaget dan hampir tak percaya dengan apa yang disampaikan anak buahnya itu. Di rumah sakit, Charlie yang sedang ditangani oleh para tim medis tengah mengalami mimpi di mana kondisi itu akan membawa kita ke masa muda Charlie, di mana dulu Charlie pernah menjadi seorang tahanan penjara termuda dan akrab dengan seorang pria tua, yaitu seorang mafia bernama Jack. Sampai suatu hari ketika Jack telah menyelesaikan masa tahanannya, Jack tiba-tiba dikabarkan mati karena dihabisi oleh seorang mafia saingannya. Charlie muda yang mendengar kabar itu merasa sangat terpukul karena Jack telah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Charlie lalu memutuskan untuk balas dendam bersama dengan dua orang sahabatnya bernama Tony dan Karim. Mereka bertiga bersepakat untuk tetap bersahabat sekalipun kematian memisahkan mereka. Amis jusqu'après la mort. Amis jusqu'après la mort. Amis jusqu'après la mort. Semenjak saat itu mereka yang masih tergolong remaja mulai merintis bisnis secara bersama-sama hingga sukses membentuk sebuah organisasi mafia yang diakui mampu menghabisi siapapun tanpa ampun pada setiap orang yang menghalangi aktivitas mereka. Scene kembali ke masa saat ini, di mana seluruh media memberitakan tentang penembakan Charlie yang dikenal sebagai salah satu bos mafia yang telah tobat dan berhenti dari pekerjaan kotornya. Informasi itu juga menarik perhatian salah seorang detektif wanita bernama Mary Goldman. Ia meminta untuk ditugaskan melakukan olah TKP di tempat kejadian penembakan Charlie beberapa waktu yang lalu. Ketika sudah berada di lokasi basement, Mary melihat keganjilan di mana 6 lubang bekas tembakan pada dinding diarahkan ke tempat yang sama. Mary saat ini adalah seorang single parents yang memiliki seorang anak, namun ia harus menjadi janda ketika suaminya yang dulu seorang polisi tewas terbunuh ketika sedang melakukan tugasnya. Namun kematian suaminya itu ternyata belum terpecahkan, di mana sampai saat ini pihak kepolisian belum mengetahui siapa pelakunya. Walaupun sebenarnya Mary memiliki firasat kalau Tony adalah dalang atas kematian sang suami, namun karena belum juga mendapatkan bukti yang kuat, akhirnya Mary hanya bisa pasrah sembari terus mencari informasi.
Sementara itu di rumah sakit, istri dan anaknya Charlie bersama rekan-rekannya berkunjung untuk melihat keadaannya saat itu. Namun sangat disayangkan, mereka hanya diizinkan melihat tubuhnya yang terbaring melalui jendela luar ruangan. Saat itu, Karim sebagai sahabatnya terlihat begitu emosi dan berniat untuk segera mencari si pelaku penembakan sahabatnya itu. Namun rekannya Karim yang bernama Martin memintanya untuk bersabar dan tidak melakukan tindakan ceroboh hingga menunggu sampai Charlie kembali sadar dari komanya. Malam yang panjang di rumah sakit terasa berjalan sangat lambat, di mana dugaan yang dikhawatirkan Karim ternyata benar-benar terjadi. Di mana terlihat seorang pria memasuki rumah sakit dan menyamar sebagai dokter, lalu segera masuk ke ruangan tempat Charlie berada ketika ia melihat kondisi rumah sakit sedang dalam keadaan sepi. Secara perlahan-lahan pria itu kini berada di depan pintu ruangan Charlie. Tanpa berpikir untuk ngopi terlebih dahulu di warung Mbok Darmi, ia lalu segera mengambil senjatanya dan... Ketika tim medis mendengarkan suara tembakan, mereka segera berlari dan memasuki ruangan pasien. Namun untungnya lagi dan lagi Charlie selamat. Di mana pria yang ditembak ternyata bukanlah Charlie, melainkan pasien lain yang ruangannya telah ditukar dengan Charlie. Sementara Charlie telah dipindahkan oleh detektif Mary karena dia juga tahu kalau si pelaku bakal kembali datang untuk menghabisi targetnya. Beberapa saat kemudian, Tony bersama dengan beberapa anak buahnya datang menjemput Charlie ke rumah sakit. Saat itu, Charlie yang sudah sepenuhnya sadar dari komanya, begitu terkesan dengan kemunculan sahabat kecilnya itu. Di tengah perbincangan mereka, Tony mengatakan pada Charlie kalau ia akan berjanji akan mencari si pelaku, hingga membuat mereka menyesal dengan apa yang sudah mereka lakukan. Tony bukan lagi menganggap Charlie hanya sekedar sahabat, melainkan ia sudah menganggap Charlie sebagai saudaranya sendiri. Tak berselang lama setelah Tony meninggalkan rumah sakit, Mary yang saat itu terus mengawasi Charlie melalui monitor CCTV melihat Karim dan Martin membawa Charlie keluar dari rumah sakit itu. Mary pun yang menganggap hal tersebut sudah di luar prosedur. Tanpa perlu menunggu waktu lama, ia bersama dengan rekan-rekannya segera mengikuti mobil yang dibawa oleh Karim itu. Di tengah perjalanan, Karim mulai menyadari kalau mereka sedang dibuntuti. Ia pun mengabari seseorang melalui telepon untuk mendapatkan petunjuk agar bisa lolos dari kejaran Mary. Setelah lolos dari kejaran Mary, Karim lalu segera membawa Charlie ke sebuah bangunan tua. Di dalam sana terlihat seorang pria yang berhasil diringkus, yaitu salah satu anak buah Tony bernama Freddy. Freddy yang melihat kedatangan Charlie terlihat begitu ketakutan. Bahkan ia sampai ngompol di celana, layaknya bocah yang popoknya lupa diganti sama ibunya. Namun Charlie mengatakan pada Freddy kalau dia tidak akan melakukan apapun asalkan Freddy mau bekerja sama dengan menceritakan semua apa yang sudah terjadi. Setelah merasa tenang, Freddy lalu mengatakan pada Charlie kalau dia tidak ikut dalam penembakan yang dilakukan pada Charlie saat itu. Yang Freddy tahu kalau Tony menyuruh anak buahnya yang lain untuk menghabisi Charlie. Freddy lalu menceritakan kenapa Tony bisa tega melakukan itu. Di mana dulu ketika Tony dan Charlie masih bekerja sama dalam memperdagangkan narkoboy, Tony berharap bisnis itu akan terus mereka lakukan. Namun ketika Charlie memutuskan untuk pensiun, sementara tinggallah Tony sendiri yang masih menjalankan bisnis tersebut, membuat Tony khawatir kalau suatu saat Charlie bakal menjadi penghalang. Karena Charlie adalah sosok yang paling berpengaruh di kota itu. Pada akhirnya, Tony pun merencanakan untuk menghabisi Charlie. Charlie mendengar pengakuan Freddy tersebut seakan tak menyangka dengan apa yang sudah dilakukan oleh salah satu sahabat kecilnya itu. Padahal beberapa waktu yang lalu, Tony baru saja menjenguknya ke rumah sakit dan seolah-olah tak ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Saat itu Karim pun menyarankan pada Charlie agar sebaiknya mereka menghabisi Freddy dan melakukan balas dendam pada Tony. Namun Charlie yang kembali mengingat janji yang pernah mereka ucapkan ketika mereka masih remaja, mengatakan pada Karim kalau dia tidak akan menghukum Freddy dan tetap mempertahankan persahabatannya dengan Tony, yaitu sebagai sahabat sampai mati. Setelah menyelesaikan masalah di gedung terbengkalai itu, Martin lalu mengantar Charlie pulang ke rumahnya. Seketika, tangis haru menyeruak di kediaman keluarga Charlie. Rasa penuh syukur tak terbendung ketika menyaksikan anak, suami, dan ayah mereka pulang dalam keadaan sehat seperti semula. Di sisi lain, Karim yang juga kini berada di rumahnya,
terlihat sedang bercanda bersama dengan keluarga kecilnya. Namun siapa sangka, ketika Karim keluar dari rumah, sebuah mobil box berwarna hitam tiba-tiba berhenti tepat di depan mobilnya yang terparkir. Beberapa orang pria menariknya paksa masuk ke dalam mobil itu, dan mereka adalah anak buah Tony. Dalam dari penculikan itu, ternyata saran dari Freddy karena ia sakit hati pada Karim yang sempat menyuruh Charlie untuk menghabisinya di gedung terbengkalai saat itu. Awalnya Freddy juga berharap idenya itu bakal mendapatkan perlindungan dan simpatik dari Tony. Namun justru sebaliknya, ia dihabisi oleh anak buah Tony saat itu juga. Setelah Freddy terkapar tak berdaya, anak buah Tony lalu menghabisi Karim dan melanjutkan dengan meminta jari tangan Karim untuk dikirimkan ke keluarganya. Va chercher tes chiens, vous se régaler avec les rênes. Ketika jenazah Karim, yaitu salah satu sahabat kecil Charlie, akan segera dimakamkan. Saat itu juga Charlie menyaksikan keluarga Karim seakan tak dapat mengikhlaskan kepergian suami dan ayah mereka. Sementara di sana, para pelaku dengan santainya berpesta di atas penderitaan keluarga yang ditinggalkan. Charlie pun yang juga merasakan kesedihan yang teramat sangat, kini membawanya dalam suasana hati yang terbakar amarah, hingga sebuah bisikan merasuki hati dan jiwanya untuk menciptakan lingkaran karma, yaitu balas dendam. Sebelum Charlie memulai aksinya, ia meminta pertolongan pada rekan Karim yang bernama Pat untuk membawa keluarganya ke sebuah tempat yang aman dan dipastikan tak dapat dilacak oleh siapapun. Marseille, c'est devenu trop dangereux. Une autre ville, un endroit sûr. Ça coûtera ce que ça coûtera. Tony dan anak buahnya yang sedang berpesta terlihat jelas dengan angkuhnya merasa kalau mereka dalam mafia tak dapat dikalahkan oleh siapapun. Namun tanpa mereka sadari, di tengah berlangsungnya pesta, tiba-tiba Charlie datang. Un seul qui joue au con, on y reste tous. Doucement. Chacun son tour. Setelah senjata mereka satu persatu berhasil dilumpuhkan, Charlie lalu memberikan kesempatan pada mereka untuk berpamitan dengan keluarga mereka masing-masing. Charlie bersumpah kalau mereka sebaiknya bersiap-siap karena sekarang ataupun nanti mereka semua bakal mati tanpa ada satu orang pun yang tersisa. Setelah mengatakan itu, Charlie lalu menembak salah seorang dari mereka, yaitu bernama Bastian. Di mana Bastian adalah orang yang pertama kali menembaknya di lokasi basement beberapa waktu yang lalu. Di mana hal itu Charlie tahu dari jam tangan yang digunakan oleh Bastian saat itu. Beberapa hari setelah peringatan keras yang diberikan oleh Charlie, terlihat salah seorang anak buah Tony sedang berziarah ke pemakaman anaknya. Namun tiba-tiba ia kaget ketika melihat kemunculan Charlie yang datang secara tiba-tiba. Sementara itu, Tony memerintahkan anak buahnya untuk mendatangi dan menemukan Charlie di rumahnya. Mereka mengobrak-abrik seisi rumah, namun mereka gagal karena mereka tak menemukan Charlie yang sebenarnya sedang berada di tempat persembunyian bersama dengan kucing kesayangannya. Beberapa saat kemudian, Martin yang berkunjung ke rumah Charlie mendapati sisi rumah dalam keadaan sudah berantakan. Tak perlu menunggu waktu lama, ia segera beranjak dari tempat itu untuk menemui Charlie yang tahu kalau Charlie sudah pasti berada di tempat persembunyiannya. Namun sayangnya Martin tak menyadari ketika dalam perjalanan menuju ke sana, ia dibuntuti oleh anak buah Tony sampai ke tempat persembunyian Charlie itu. Faut que tu foutes le camp. Ils sont là. Martin yang berinisiatif untuk kabur dengan sebuah perahu tiba-tiba tertangkap oleh mereka ketika aksinya itu berhasil digagalkan. Sementara itu Charlie terlihat berusaha kabur dengan sepeda motornya.
Tabrakan yang dilakukan Charlie itu pada mobil polisi membuatnya harus kembali berurusan dengan detektif Mary. Mary mengatakan pada Charlie tentang bekas tembakan yang ia temukan pada tembok saat ia berada di TKP. Setelah diselidiki, kalau saat itu dari 5 penembak yang menyerangnya di basement parkiran, ternyata ada 1 orang yang mengarahkan tembakannya ke arah tembok. Itu artinya ada 1 dari mereka yang tidak berniat menembak Charlie. Di sisi lain, Mary juga telah mengetahui kalau Charlie telah menghabisi 2 orang anak buah Tony. Namun ia tak menangkap Charlie karena ia menganggap Tony juga telah membunuh suaminya beberapa tahun yang lalu. Beberapa jam kemudian, tepatnya di malam hari, terlihat Tony sedang merayakan pesta pernikahan anaknya. Sementara di luar rumah, Charlie mengendap-endap dan berhasil meringkus salah satu anak buah Tony, yaitu Frank. Sebelum Charlie menghabisi Frank, ia meminta secara paksa pada Frank untuk memberikan semua data transaksi yang sedang dijalankan oleh Tony. Ketika Tony mengetahui hal itu, Tony terlihat begitu marah. Ia melampiaskan amarahnya dengan mengamburkan apapun yang ada di depannya. Tony lalu menyuruh semua anak buahnya untuk segera menemukan Charlie, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Di keesokan paginya, kita akan diperlihatkan pada aktivitas Pat yang sedang menjemput Anatoly di sekolahnya. Setelah itu, mereka bersama-sama menjemput kakak Anatoly, yaitu Eva, yang lokasinya tidak terlalu jauh dari sekolah Anatoly. Namun baru saja beberapa menit mobil berjalan, tiba-tiba muncul sebuah mobil box di mana beberapa pria bertopeng dengan membawa senjata menembaki mobil mereka, hingga membuat Pat terkapar saat itu juga. Adegan tembak menembak pun berakhir ketika Mary tak dapat membalikkan situasi itu, hingga Eva dan Anatoly berhasil dibawa oleh anak buah Tony. Beberapa saat kemudian, polisi menemukan Eva yang ditinggalkan di sebuah pom bensin dengan wajah penuh luka. Eva lalu mengatakan pada detektif Mary kalau mereka tidak akan segan-segan menghabisi adiknya jika ayah mereka tidak segera menyerahkan diri pada Tony. Beberapa saat kemudian, detektif Mary yang baru saja hendak pergi tiba-tiba dikagetkan dengan masuknya Charlie ke dalam mobilnya. Saat itu, Charlie meminta kesepakatan pada Mary untuk membantunya memberikan kabar berita palsu tentang dirinya yang seakan-akan sudah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu bertujuan agar Tony segera berhenti mencari dan mengejarnya, sehingga Charlie bisa dengan bebas menyelamatkan putranya yang saat ini sedang ditahan oleh anak buah Tony. Charlie lalu mengatakan jika Mary mau melakukan itu, ia berjanji akan menyerahkan dirinya ke polisi jika putranya telah kembali dengan selamat dan semuanya berhasil ia selesaikan. Namun siapa sangka semua tak berjalan sesuai dengan rencana, di mana ketika Tony mendengar berita di TV kalau Charlie sudah ditangkap oleh polisi, justru hal itu membuat Tony semakin murka. Saat itu juga yang menyuruh anak buahnya yang bernama Pascal untuk segera menghabisi kacang 2 kelinci yang ada di atas meja. Maksud saya menghabisi putra Charlie. Dan ketika Pascal segera beranjak pergi ke tempat di mana Anatoly disekap, ia tak menyadari kalau Charlie mengikutnya sampai di lokasi tujuan menggunakan sepeda motor. Di dalam sana Pascal yang melihat seorang pria bernama Ucok lalu menyuruhnya untuk menghabisi Anatoly sesuai perintah dari Tony. Namun saat itu Bang Ucok yang tidak tega menghabisi bocah cilik. Pada akhirnya Bang Ucok memutuskan untuk menyerang Pascal, namun harus mati ketika mencoba membebaskan Anatoly. Sementara di luar sana, Charlie tengah berusaha keras melewati rintangan pagar yang berduri. Walaupun sulit hingga membuatnya terluka, tak membuatnya gentar untuk terus menerobos pagar itu. Sampai akhirnya Pascal membawa Anatoly untuk segera dihabisi di tempat lain. Namun tiba-tiba ketika sudah berada di rumah, Charlie meminta pada keluarganya
untuk tidak lagi bersembunyi, karena semua anak buah Tony sudah berhasil ia bantai. Beberapa jam kemudian kita akan diperlihatkan dengan Tony yang saat itu sedang berada sendirian di dalam rumahnya. Langkahnya tiba-tiba terhenti ketika Charlie muncul dari sudut ruangan dengan menodongkan pistol ke arahnya. Namun saat itu Charlie yang masih mengingat akan janji persahabatan mereka ketika masih remaja, yaitu Amis jusqu'après la mort. Amis jusqu'après la mort. Amis jusqu'après la mort. pada akhirnya Charlie memutuskan untuk tidak menghabisi Tony, melainkan ia memaafkan dan mengajak Tony berdamai. Namun semua hanyalah sia-sia. Tony yang memang sudah serakah akan harta dan kekuasaan justru memanfaatkan kesempatan itu dengan Devenir honnête, ça. Tu disais, c'est-moi. C'est la plus grosse pourriture que je connaisse. Charlie dengan gerakan cepat membalikkan situasi dengan menghajar Tony saat itu juga. Beberapa saat kemudian, polisi datang dan menangkap Tony sebagai tersangka atas kasus perdagangan narkoboy, di mana Charlie memberikan bukti pada Mary berupa data disk yang semakin memperkuat dugaan polisi pada Tony. Saat itu Charlie yang tengah diinterogasi oleh polisi menjawab dengan mengatakan kalau dia dituduh atas kejahatan yang tak pernah ia lakukan. Sampai akhirnya ketika polisi tak juga menemukan bukti apapun untuk menangkap Charlie, pada akhirnya ia pun dibebaskan. Setelah ia keluar dari kantor polisi itu, Charlie lalu dijemput oleh Martin di depan gedung. Di dalam mobil, Charlie meminta pada Martin untuk mengantarnya ke basement, yaitu tempat di mana dulu ia ditembak oleh anak buah Tony. Ketika mereka sudah berada di sana, saat itulah terungkap kalau sosok penembak yang mengerahkan tembakannya ke tembok saat itu adalah Martin. Martin pun ketakutan karena Charlie telah mengetahui keterlibatannya. Mau tidak mau ia menjelaskan pada Charlie kalau saat itu Tony memintanya untuk ikut menghabisi seseorang. Namun ketika melihat yang akan dihabisi itu ternyata Charlie, Martin pun kaget dan dengan terpaksa ia berpura-pura melepaskan tembakan agar anak buah Tony yang lain tidak curiga. Saat itu juga Martin meminta maaf pada Charlie dan berharap Charlie tak menghukumnya dengan apa yang sudah ia lakukan dulu. Kesalahan Martin itu tentu saja tak dipersoalkan oleh Charlie. Wajah boleh preman, tapi hati tetaplah Hello Kitty. Charlie lalu memaafkan Martin dengan cara menembakkan pistolnya ke arah tembok yang sama sebagai bentuk penghargaan kalau tembakan itu adalah persahabatan. Dan di akhir film kita akan diperlihatkan dengan kebersamaan Charlie dan keluarga kecilnya yang tengah berlibur di sebuah pantai. Kini terlintas harapan dalam pikiran Charlie, di mana dia kini bisa menikmati masa tua bersama keluarganya tanpa harus bersembunyi dan juga tanpa masalah yang selalu datang silih berganti. Oke teman-teman, segitu saja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, karena dengan kata mungkin bisa saja melukai hati dan pikiran kita. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar jika video ini kurang menarik, atau mungkin berupa saran yang dapat memajukan channel ini. Salam sehat dan